dia jujur, it's okay. Tapi kalau dia ngomongnya udah duda dan ternyata dia masih punya istri, kan kita yang repot, bener? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Suasana lebaran ya. Oke, kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa hamba-hamba LDR ya. Jadi di sini saya akan membahas curhatan hamba LDR itu begini. Kak, saya punya kenalan dengan Pak Man dan kita mau menikah, tapi dia kerja di luar negeri, mau di Arab, mau di Malaysia, mau di Singapura. Nah, katanya dia kerjanya di Arab dan nextnya setelah menikah mau tinggal di sana. Nah, pertanyaannya dia masih bingung ya. Masih belum diputusin kayak gitu. Nah, di sini saya cuma mau kasih tips-tips aja ya. Jadi gimana supaya kita nggak bingung. Jadi mungkin dengan pencerahan dari saya akan sedikit membantu ya, karena kita saling sharing aja ya, saling berbagi, siapa tahu bermanfaat. Jadi gini, kalau kalian deket dengan Pak Man kalian kerja di luar negeri, kalian mau menikah, yang pertama yang perlu saya tanyakan itu adalah kalian udah cocok belum pribadinya, gimana kayak gitu loh. Namanya kalian mau memutuskan sesuatu, mau menikah, apalagi beda negara, kalian juga harus tahu si dianya itu gimana. Terus karena pertanyaannya itu karena katanya si cowok ini udah duda kayak gitu loh, udah cerai gitu. Nah, kalau emang itu bener, harus ada bukti dulu, bukti perceraiannya dia, bener nggak dia udah cerai atau cuma omongan doang. Karena banyak ya, mungkin statusnya masih menikah, masih punya istri, dia menikah lagi dan si istri diajak ke negara lain itu sendiri. Kalau dia jujur, it's okay. Tapi kalau dia ngomongnya udah duda dan ternyata dia masih punya istri, kan kita yang repot, bener? Nah, jadi di sini kalian harus benar-benar punya strategi ya, supaya nggak salah langkah memutuskan sesuatu, apalagi memutuskan pernikahan dengan beda negara. Itu kita harus benar-benar ekstra pemikirannya itu ya. Jangan baperan karena dia ganteng lah, dia mancung lah atau apa kayak gitu. Tapi kita harus memikirkan semuanya ya, nggak cuma enaknya aja di depan. Jadi kalian harus ada kecocokan dulu antara kalian sama calonnya. Dari pribadinya, dari kalian saling sharing, chatting, itu kan ketahuan kan karakternya dia itu seperti apa, cocok nggak sama kita kayak gitu loh. Dia pemarah nggak, dia temperamen nggak kayak gitu ya. Karena dari chatting aja kita udah tahu sebenarnya, apalagi kalau kita kenalnya udah lama, kita udah setiap hari chat, pasti paham semuanya ya. Oke, dari situ. Terus kedua, kalian harus selidiki dulu kalau emang dia serius sama kita, emang beneran, maksudnya itu nggak cuma omongan. Yang namanya omongan, cowok itu bisa I will marry you lah, I love you lah, itu kan bisa semuanya, seperti video-video sebelumnya yang saya pernah menyatakan yang seperti ini ya. Karena banyak yang seperti itu. Jangan baperan dulu ya, itu kelemahan seorang wanita ya. Kadang-kadang kalau kita udah terlanjur baper itu yang bahaya ya, nggak baik. Kan sering saya jelasin di video-video sebelumnya ya, mungkin tentang LDR atau yang selainnya itu kayak gitu ya. Jadi minta dia kenalkan ke keluarganya ya, jadi kita tahu keluarganya itu setuju enggak sama kita ya, dan dia beneran enggak masih single. Misalkan dia alasannya dia masih single lah, dia duda lah. Kalau emang dia duda, minta surat bukti cerainya atau gimana. Kalau ID, kadang-kadang kalau belum laporan mungkin ID-nya mah masih single terus ya. Kalau ID mungkin belum bisa ya, tapi minta kenalin ke keluarganya gimana ekspresinya ke kita kayak gitu. Kalau emang keluarganya setuju, oke, nggak apa-apa. Jadi dari awal itu dibahas
harus semuanya jelas. Jangan, soalnya kan banyak ya, nggak apa-apa saya ibaratnya dia jujur begini saya mau menikah, tapi kalian nggak memikirkan efeknya belakangnya, cuma mikirin enaknya aja di depan kayak gitu. Namanya kita beda negara itu kan banyak yang diurus, nggak cuman senangnya aja, surat-suratnya aja kita pakai ngurus semuanya, ya kan. Nah, terus putuskan setelah kalian menikah mau tinggal di mana. Oke, tadi pertanyaannya kan mau diajak tinggal di Saudi. Misalkan contohnya dia kerjanya di Saudi, kerjanya di Malaysia. Soalnya saya pernah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya, katanya setelah menikah saya mau diajak ke negara ketiga kayak gitu ya. Oke, biasanya kalau di Saudi itu kan cowoknya kita yang kerja di sana itu lihat kerjanya itu apa, bisnis atau apa. Kalau misalkan dia sebagai karyawan, paling tidak level dia itu harus manajer, baru dia bisa apply. Misalkan udah nikah sama kita baru bisa apply visa untuk istri. Tapi kalau nggak di level itu biasanya susah. Tapi kalian bisa cari info, mungkin ada yang lebih berpengalaman ya. Jadi kadang saya suka tanya-tanya kayak gitu juga ya. Namanya kita mau melakukan kawin campur itu kan kita juga harus infonya itu kan harus valid ya, harus tahu semuanya supaya kita itu nextnya itu kita nggak salah langkah kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu, rundingkan setelah kita menikah kita mau tinggal di mana. Jangan sampai setelah kalian menikah nanti kalian tetap tinggalnya di Pakistan, kalian punya anak di sana dan suaminya di Dubai apa di Arab atau di mana kayak gitu. Karena banyak ya yang di sana ya, di Pakistan ya, istrinya itu di rumah bertahun-tahun, maksudnya lakinya itu kerja di luar negeri, jadi jarang pulangnya itu 2 tahun sekali, enggak setahun sekali, kadang 3 tahun sekali ya, kadang setahun sekali, jarang pulang kan nggak enak. Jadi kita, apalagi kalau kita join family ya, gabung sama keluarganya, kan itu nggak enak banget kayak gitu loh. Jadi kalian harus tegas ya tinggal di mana dan harus tahu posisi kerjaannya dia, jadi biar kita nantinya enak. Mendingan dari awal kalian diskusikan, kalau emang baik kita diterusin, kalau enggak ya jangan. Untuk nextnya, budayanya kan beda ya, budayanya di sana sama kita ya. Saya juga sering membahas ya, jadi kalian juga harus memahaminya ya. Biasanya kan kalau setelah menikah kan kita nggak boleh kerja ya. Nah, kalau kita nggak boleh kerja, jadi harus paham semuanya. Dan emang di sana kan biasanya emang istri itu di rumah kerjaannya. Tapi kalau emang dia kerjaannya bagus, mungkin udah levelnya di atas manajer, dia bisa ngeplay dan bisa mengajak kita ke negara ketiga, it's okay, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Mau diajak ke London, mau diajak ke Amerika, nggak masalah. Yang penting emang itu bisa memenuhi syarat dan kita mudah melakukan itu kayak gitu. Jadi kita nanti setelah menikah kita nggak pusing kita mau tinggal di mana ya. Yang jelas namanya kita udah menikah itu kan bagusnya kita selalu bersama sama suami ya, nggak misah kayak gitu loh, istri di mana, suami di mana. Dan kalau punya anak kan enaknya kalau kita emang bareng-bareng, ibaratnya susah senang itu emang bareng kayak gitu kan lebih enak kayak gitu. Nah terus kalian juga harus kalau misalkan kalian masih ragu, masih belum yakin, jangan kasih keputusan dulu. Pokoknya kalian kalau udah bener-bener yakin, emang udah seret, baru kalian kasih keputusan. Jangan sampai salah, jangan sampai gegabah ya. Jangan sampai kita cuma mikirin, cuma ngelihatnya dari fisik aja, oh iya dia cakep lah, dia perhatian lagi gini, tapi kan kita nggak memikirkan efeknya, nextnya. Jadi semuanya itu harus dirundingkan ya. Pokoknya untuk nikah kawin campur itu semuanya harus dirundingkan dari A sampai Z. Itu harus bener-bener paling tidak ada perjanjian. Nanti setelah kadang-kadang udah ada perjanjian pun mungkin prakteknya setelah menikah itu mungkin beda lagi. Karena nasib orang itu nggak sama ya. Contoh saya bahagia, dia nggak bahagia, satu lagi setengah bahagia setengah enggak kayak gitu. Kayak apa aja ya. Cuman kan nasib orang itu beda. Kadang-kadang insya Allah jika kita menanam baik maka Allah akan memberi yang terbaik. Jadi jodoh itu kan cerminan kita. Lakukan yang terbaik, insya Allah Allah akan memberi yang terbaik pula kepada kita. Cuman kan yang namanya usaha nggak ada salahnya kita mencoba, kita perbaiki kayak gitu dah. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi ya, dan kalian juga harus smart, harus tegas ya. Dia bener-bener plannya itu benar-benar matang ya, nggak cuma asal mau nikah aja, enggak, tapi harus benar-benar matang. Dan kalian harus minta bukti kalau emang dia bilangnya duda, atau maksudnya dia belum udah menikah tapi cerai kayak gitu, kalian harus minta bukti surat cerainya ya. Kalau enggak nanti kalian yang akan repot
kan nggak enak ya, namanya kita udah menikah ternyata suami kita ternyata udah punya istri. Nah, apa rasanya kalau misalkan yang jadi istri pertama tanpa tahu suaminya menikah, kan sakit ya. Misalkan kita diposisikan di istri pertama kayak gitu. Jadi di sini saya cuma menyampaikan hati-hati ya, dan jangan gegabah ya. Kalau kalian punya pasangan di luar negeri itu harus dipikirkan matang-matang, apalagi kalian mau diajak ke negara ketiga ya. Jadi kerjaannya itu kita wajib tahu. Karena apa? Kita setelah menikah itu nggak cuma selesai menikah, setelah menikah kita punya anak butuh biaya, apalagi tinggal di negara ketiga, itu biayanya super besar. Kalau dia kerjaannya kurang bagus kan nanti kita yang nggak enak juga. Namanya di luar negeri ya, kita pengen pulang ke negara Pakistan atau ke negara mana, kita pengen pulang ke Indonesia, semuanya butuh biaya, semuanya butuh tiket, dan itu biayanya enggak sedikit, biayanya banyak dan banyak yang diurus. Kita juga harus ngurus visa izin tinggal di negara ketiga itu kan, ya enggak? Contoh suaminya kita di Dubai, di Saudi Arabia, otomatis kita ngikut ke sana, visa kita kan juga perlu perpanjang kalau masanya habis. Kalau kita punya anak nanti prosesnya, progresnya gimana itu kan kepengurusan lagi. Jadi di sini saya cuma kasih saran aja dan tips-tips ya. Intinya kalian harus rundingkan, pikirkan, jangan gegabah, harus pelajarin dulu karakternya, dan jangan gampang percaya dulu. Walaupun dia bilang udah cerai, harus minta buktinya ya. Kalau dia belum kasih bukti, jangan percaya. Takutnya dia masih posisinya istri. Karena sebenarnya banyak ya, saya sering menemui ya, ada beberapa curhatan juga, katanya dia cowoknya begini-begini, niatnya serius. Setelah saya cek ternyata ini cowoknya itu sudah punya istri dan dia cuma iseng, cuma main-main kayak gitu, cuma main-main di sosmed, cuma mencari kepuasan. Jadi buat kita hati-hati, smart ya, jangan mikir enaknya aja, tapi susahnya juga harus dipikirin konsekuensinya menikah dengan beda negara ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing-sharing dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, mungkin ada info yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Di sini saya cuma mau berbagi namanya apa ya, prinsip orang kan beda-beda ya. Jadi semoga ini bermanfaat aja, nggak salah diulang-ulang ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, biar kalian tahu dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video baru. Sampai ketemu di next video. Bye bye.